من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Para hadirin jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang saya menika monggo sami kita tansah ngaturaken rasa syukur kita atas segala nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Amargi kelawan nikmat kekalih menika kita saged digampangaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala ing dalem nglampahi setiap amal kesayangan. Mugi-mugi amal kesayangan ingkang kita lampahi menika saged dicatat kalih Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh ingkang saged memperberat amalan timbangan kebaikan kula lan panjenengan sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarganipun, para sahabatipun lan para umatipun ingkang mengikuti risalahnya hingga hari akhir kelak. Para hadirin jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mboten krasa sampun kita mendekati bulan suci Ramadan. Tidak terasa sebentar malih kita niki kedatangan tamu agung. Inggih menika bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana kita akan kedatangan tamu istimewa, maka seyogyanya kita niki sageta mempersiapkan diri dengan baik dalam menjalani rutinitas amal ibadah wonten ing sasi Ramadan menika. Sebagaimana kalau kita ini akan kedatangan tamu istimewa, maka kita sedaya dipastikan akan mempersiapkan diri dengan baik. Baik niku tempat utawi penampilan. Nek wonten tamu istimewa badhe ndugi, maka biasanipun omahe diapiki, dicat. Sematen uga penampilan dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik supados napa saged menyambut dengan baik tamu istimewa kala. Dan ketika tamu itu datang, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut tamu kalau dengan hidangan-hidangan, dengan sambutan-sambutan yang istimewa. Amargi yang datang adalah tamu istimewa. Sehingga berlama-lama dengannya adalah sebuah keindahan. Nek iso ojo moleh-moleh tamune. Mergi napa? Mergi niki tamu istimewa. Sematen uga Ramadan bagi hidup kula lan panjenengan sami. Dia adalah sesuatu yang istimewa yang tidak mesti datang.
yang tidak mesti datang kembali di waktu yang akan datang bagi seseorang. Artinya bisa jadi Ramadan tahun menika adalah Ramadan terakhir kangge seseorang. Maka sioknya orang tersebut harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan cara memperbaiki amal ibadah, amal ketaatan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu benar-benar datang. Lek wonten pertandingan, wonten perlombaan, kok tiang niku mboten mempersiapkan diri dengan baik, mustahil tiang kalawau saged maksimal ing dalem menjalani pertandingan utawi perlombaan kalawau. Kadang kula ningali wonten pertandingan sepak bola usia 40 tahun ke atas, wonten nggih campur-campur. Maka rata-rata ge 5 menit pertandingan niku ambekane sampun sesek sedaya. Sampun diluk sedaya. Mergi napa gak kuat. Dan alasan terkuat adalah karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kalau ini kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan, maka tidak mungkin seseorang bisa maksimal, seseorang sakit istiqomah menjalani ibadah wonten ing sasi Ramadan apabila dirinya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mustahil. Jenengan boten mungkin sakit istiqomah maca ayat suci Al-Quran saulan tek kalau tidak dilatih jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu benar-benar datang. Amri kata contoh yang penting. Begitu Ramadan datang berazam aku kudu rajin maca Al-Quran. Dilalah telung dino patang dino paling mentok sak minggu pun sakun boten purun maos anu. Dan ini disebabkan karena kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jenengan boten mungkin sakit istiqomah jamaah saulan tek salat tarawih wonten ing musala atau masjid kalau jauh-jauh hari tidak mempersiapkan diri untuk rajin datang ke masjid atau musola di sholat 5 waktu, karena akan selalu ada alasan untuk tidak datang ke masjid atau musola kalau kita tidak latih jauh-jauh hari. Yang terpenting adalah kita niki mempersiapkan iman, mempersiapkan iman. Amargi kula yakin sedaya manusia, sedaya muslim, ketika Ramadan akan datang pasti hatinya bahagia, senang. Boten wonten tiyang itu boten seneng Ramadan tekon itu boten mungkin. Pasti hatinya bahagia, pasti hatinya riang gembira. Akan tetapi akankah keadaan keimanan kula lan panjenengan sami wonten ing sasi Ramadan menika kados jendeng lare alit ketika mendengar berita Ramadan akan datang? Lare alit Pak Bu nek Ramadan badhe begini, masya Allah senenge luar biasa. Saking senenge, saking boten kantine Ramadan iku teko takok bolak-balik ning bapak ning ibuke, Pak Bu, kapan poso? Padahal jauh-jauh hari sebelum hari Ramadan pertama. Pak Bu, kapan Ramadan itu teko? Tapi lihat keadaan anak kecil, hatinya riang gembira, senangnya luar biasa ketika Ramadan akan datang. Dan ketika Ramadan benar-benar datang, lihat keadaan anak kecil. Barang ngerti abote lakoni ibadah poso, sing biasa isuk sarapan, sing biasa isuk ngopi, sing biasa isuk golek wisata kuliner. Iki dikongkon lempet mboten dahar. Sing biasane salate mok 4 rakaat
Cuma sholat isya tok niki kok ditambah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat. Maka bagi orang yang tidak mempunyai iman di dalam hatinya, pasti berat. Pasti berat. Milo, kalau keadaan iman kekulolan panjenengan sami kados lare alikolowo, maka ini akan menjadi pertanda buruk bagi keadaan kekulolan panjenengan. Barang wis ngerti abote poso, barang wis ngerti abote salat tarawih sing dawa-dawa, lare alit wau takon malih kare bapak ibu, Pak, Bu, kapan posone mau? Kapan riaya? Dan itu hanya bisa dijawab dengan hati-hati kekulolan panjenengan sami. Apabila kekulolan panjenengan sami kok hatinya yang gembira ketika Ramadan datang, dan ketika Ramadan itu benar-benar datang, kita tersiksa oleh amal ibadah, rutinitas ibadah wonten ing sasi Ramadan menika, maka kita tidak ubahnya seperti keadaan iman kekulolan panjenengan sami, tidak ubahnya seperti anak kecil kalau akhirnya berat Pak. Poso niku abot, abot. Kalau tidak melekat iman di dalam dadanya, maka ini berat. Mari sholat subuh mergo kawitan melu jamaah, mari sholat turu sampai jam 9. Begitu tangi pahit sing biasanya isuk langsung ngopi, kan ya? Jadi berat. Ketika amal ibadah yang tidak kita biasakan di luar bulan suci Ramadan, maka itu akan menjadi siksaan bagi seseorang kalau tidak ada iman di dalam dada. Milo, ketika Ramadan itu benar-benar datang, maka ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi kekulolan panjenengan sami. Jangan sampai Ramadan itu bagaikan tamu tak diundang bagi kita, kedatangannya tidak kita inginkan. Wis ndang mari dan wis posone. Kalau tidak ada iman di dalam hati kekulolan panjenengan, milo ada sebuah ungkapan yang bisa kita kaitkan dengan Ramadan ini. Terus seringnya seseorang itu berinteraksi, itu akan membunuh sensitivitas. Kalau ulangi mana ini, terus seringnya seseorang itu berinteraksi akan membunuh sensitivitas. Maksudnya pripun Pak? Gampangnya jenengan rumiyin, jadi bapak-bapak ya, jenengan rumiyin saderenge nikah kali istri jenengan, Masya Allah krungu suarane mawon, Masya Allah sampun luar biasa getaran di jalan. Nopo malih saged ngobrol kali calon istrine kala wau, Masya Allah luar biasa. Karena apa sebabnya? Karena jarangnya interaksi. Nah, kalau seseorang sudah sering berinteraksi, itu justru bisa membunuh sensitivitas. Milo kadang bapak-bapak ini luwih seneng ngobrol kalih konco ngopine tenimbang konco uripe. Ampun disampun apa? Jawabane sampun blenger Pak, bedi-bedi diomeni teko minyang sing ditakoki mok duwit tok. Mangkane teko minyang adus langsung tak tinggal ngopi. Ada seperti itu. Kalau kita sering berinteraksi, maka itu bisa membunuh nilai sensitivitas kita. Nek jenengan kok sering berinteraksi, niku saged membunuh nilai sensitivitas kita. Semakin uga ketika Ramadan datang, begitu baru datang getarannya luar biasa. Wakas, saderenge adzan sampun teko. Milo ketika awal-awal Ramadan,
khususipun wonten sekitar Pantura mriku mergi kula ngertosi nggih teng mriki niku ketika awal-awal traweh Masya Allah ramene luar biasa, masjid-masjid musala-musala niku bek sedaya mboten cekap sampai gelar kloso, gelar tikar saking mboten coba jenengan tingali ketika 7 hari berlalu 8 hari berlalu tikere sampun digulung karpete sampun dilempit kena dihitung sofe sampun dan inilah yang akan bisa membunuh sensitivitas kulolan panjenengan sami karena sebabnya kita itu sering berinteraksi Ramadan datang berhari-hari tapi bagi seseorang yang punya iman di dalam hatinya yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala maka hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang istimewa. Setiap detik yang ada di bulan Ramadan adalah kenikmatan yang luar biasa yang bisa dirasakan bagi orang yang punya iman di dalam dadanya. Nih Pak, kita niki kedah ada iman niku penting Pak. Bukan hanya meringankan kulolan panjenengan sami ing dalem nglampahi amal ibadah dumateng Allah. Mila kita niki mboten angsal sombong. Dopane sregep 5 wekdal wonten ing masjid musala, gampang ngremehno kancane, gampang ngremehno dulure sing dereng saged jamaah. Kita ini bisa rajin untuk sholat berjamaah itu karena Allah yang memudahkan dan itu karena iman kulolan panjenengan sami. Mila bagi seseorang yang punya iman di dalam dadanya itu bejo sangat Pak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala nate dawuh innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Satemene Allah menika maring dunia baik niku harta kedudukan ataupun keduniaan lainnya niku kangge tiyang engkang diremeni lan kangge tiyang engkang boten diremeni. Artinya orang kafir, orang munafik juga mendapatkan jatah kekayaan, juga mendapatkan jatah kedudukan. Sing menang pilpres, sing duwe kedudukan tinggi, ini bukan tanda dia mempunyai iman yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'til iman, akan tetapi Allah tidak memberikan iman illa ma yuhib, kejauh kangge tiang-tiang engkang diremeni kalian Allah, kangge tiang-tiang engkang disenangi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah iman. Bukan hanya segi kemudahan di dalam beribadah dumateng Allah Pak. Iman itu penting dalam menjalani hari-hari menghadapi ujian-ujian. Iman juga sangat penting Pak. Dengan iman yang melekat di dalam dada, makanan sesederhana apapun akan menjadi istimewa. Rumah sak cucu teh kaya apa pasti dadi jembar. Bahkan ujian seberat apapun, saabot-abote kados pundi, saged ringan di hadapan orang-orang yang beriman. Kalau penting Pak kulolan panjenengan nggadhahi iman itu penting. Dan iman itu tidak datang secara tiba-tiba kok moro-moro jenengan duwe kualitas iman ingkang sae boten. Dia didapatkan dari kita niki semakin rajin meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting Pak kulolan panjenengan sami niku dengan rutinitas amal ibadah kita sendiri itu penting untuk meningkatkan iman, karena dengan iman inilah yang akan menguatkan langkah kaki kita yang dalam menjalani hari-hari wonten ing alam dunia. Penting
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, betapa beruntungnya orang yang beriman itu, dalam artian orang yang beriman kepada ketetapan Allah, takdir pun Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Terus yang diuji kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian dia ridho dengan ketetapan Allah, beriman dengan setiap ketetapan saking Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan 3 keutamaan. Engkang nomor setunggal, dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala karena dia menerima ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkang nomor kali, dia mendapatkan kelapangan hati karena dia menerima ketetapan Allah, karena dia ridho dengan ketetapan Allah, maka dia mendapatkan kelapangan hati. Jembar hati ini, ujian saabot-abote apa kados pundi, lek kiyambak saged ridho jembar hati. Dan yang terakhir, dia mudah mendapatkan jalan keluar. Betapa indahnya, nikmatnya hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian seberat apapun akan terasa ringan, karena 1, dia mendapatkan pahala, 2, dia mendapatkan kelapangan hati. Nek jembar hati ini gampang dolek jalan keluar. Akan berbeda dengan orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan 3 keburukan sekaligus, kata Umar bin Khattab. Yang pertama, dia mendapatkan dosa karena dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, marah dengan takdir, berarti tidak ridho dengan ketetapan Allah, dia mendapatkan dosa. Yang kedua, sempit hatinya. Kalau sudah sempit hatinya, sumpah pikirannya, akan sulit mendapatkan jalan keluar. Mila Pak, wong sing mabukan, wong sing budrekan, kadang kunci ning sak mawon didoleki mumet sak omah mboten ketemu. Amargi napa? Amargi sumpah pikirane, mboten tenang pikiran. Kunci ning sak, kunci disalapen sak mawon niku kadang bingung doleki. Sak omah diumeti, sak omah diomeni, bojo diomeni, anak diomeni, dikunci ning. Amargi napa? Amargi sumpah pikirane. Kalau kita pernah merasakan kasus ngoten, perlu memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kadang kita niki kadang kita niki ing dalem salat dalam salat itu terkadang kita menemukan sesuatu yang kita cari. Barang kita yang hilang itu ketemu di dalam keadaan kita salat. Allah Akbar, iya kunciku mau tak deket dhuwur TV. Amargi napa jawabane? Karena di dalam sholat seseorang merasakan ketenangan yang luar biasa. Ini rugi Pak, kita ini dadi wong sing sumpah budek pulang panjenengan sami iki rugi. Akan banyak keburukan yang kita rasakan. Maka iman menika tidak datang secara tiba-tiba. Sekali lagi, harus kita pupuk dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita latih dengan mendekatkan diri kepada Allah. Harus kita latih dengan kita lebih meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang syekh nate ditangani. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Nah, ini Pak, penting ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman?
Seorang syekh pernah ditanya, wahai syekh, bagaimana saya mengetahui saya ini beriman atau tidak beriman? Maka Syekh Qalawawi menjawab dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalam Al-Qur'an sak temene wong-wong sing duwe iman sing temenan wonten ing dalam manahipun inggih menika idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Boleh disebutaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala ada getaran di dalam hatinya. Mila nek wonten asmanipun Allah disebutaken kok manah kula lan panjenengan sami biasa-biasa kemawon, maka ini sebagai sinyal buruk kangge kula lan panjenengan sami tentang keimanan kula lan panjenengan sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sinyal buruk kangge kula lan panjenengan sami, terutama ketika ada lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala disebataken wonten ing dalam panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat. Mila Syekh Al-Badr mengatakan di antara tanda hati seseorang menika sehat napa mboten sehat niku ketika ada panggilan adzan bagaimana reaksinya. Kalau kita termasuk orang-orang yang rela meninggalkan semua kepentingan dunia kita, semua kepentingan dunia demi mendatangi panggilan Allah, maka inilah sebagai salah satu tanda kita ini termasuk mempunyai iman yang engkang sah, mempunyai iman engkang sah. Bagaimana ketika khususipun kula lan panjenengan sami menika dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, kita niki ketika ada panggilan Allah, ada lafaz Allah, ada getaran di dalam hati. Amargi gampang Pak kadang wong nek susah pikirane, wong nek susah diuji oleh Allah dengan banyak hal, entah itu kemiskinan, entah itu tak kunjung menemukan jodoh, entah itu kedudukan, apapun ujian itu, kalau waktunya sholat kita datang, maka itu masih banyak yang melakukan. Tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan bahagia, ketika Allah memanggil, kita merelakan semua kebahagiaan itu untuk kita tukar dengan kebahagiaan sesungguhnya yang menika mendatangi panggilan saking Allah. Karena kita memahami hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada keberuntungan artosipun bahwa selain kita niki memenuhi panggilan kalau tidak ada yang lebih beruntung. Minoan monggo sarang-sarang itu Masya Allah. Urip kula lan panjenengan sami niku ping pisan namun sepindah, maka monggo jangan sampai kesempatan ingkang hanya sekali ini kita sia-siakan. Kita gunakan dengan baik kesempatan Allah. Kita gunakan dengan baik. Amargi Masya Allah, jika waktu itu sampun berlalu dan waktu itu benar-benar datang, ingin menikah ajal kita benar-benar datang, tidak ada yang bisa diperbaiki dari keadaan kita nanti di akhirat. Lo beruntung Pak, jenengan kok gadai gampang sregep ning masjid, sregep ning musala, Masya Allah. Jenengan bersyukur, ingin melebihi dunia dan seisinya, melebihi dunia dan seisinya. Mino sangat beruntung karena jaminannya luar biasa. Bahagia dunia, bahagia akhirat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sapa wong sing beramal soleh, baik niku tiyang jaler utawi tiyang istri, dengan syarat, syaratnya nopo? Piyambake beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban syaratnya, jawab syaratnya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jenengan kok ngelampai amal soleh, syarat iman jenengan penuhi, maka jenengan dijamin oleh Allah inggih punika jenengan pikantuk kehidupan ingkang sae. Kehidupan ingkang sae ku kathah maknane Pak. Ada yang memberikan makna rezeki ingkang halal lagi thayyib. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan dengan lafaz falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dengan makna qanaah. Dengan makna qanaah. Jenengan diparingi napa kemawon kalian Gusti Allah, jenengan terami. Lihat runtutan ketika jenengan ada iman yang besar, jenengan bakal diparingi rasa qanaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza kunta dza qalbin qunu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila jenengan sami kok nggadai sifat qanaah di dalam hati panjenengan, idza kunta dza qalbin qunu'in, bila jenengan sami kok nggadai qanaah di dalam manah jenengan sami, fa anta wa malikud dunya sawa, mongkon jenengan kalian rojo-rojo pemimpin-pemimpin wonten ing alam dunya niku sami mawon. Artosipun napa? Artosipun manah jenengan iku luar biasa jembare. Makanan yang sederhana bisa menjadi istimewa, insyaallah. Senaosa jenengan mangan sego, mbek tempe, mbek sambel, masya Allah, istimewanya luar biasa. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, Pak. Makanan semewah apapun terkadang pahit. Rumah semegah apapun, kalau tidak ada iman di dalam hatinya, maka yang di dalam rumah akan menjadi neraka baginya. Melebet omah itu pun panas, isinya hanya pertengkaran-pertengkaran. Mosok nyaman terus. Bahkan ujian sekecil apapun, kalau orang yang tidak mempunyai iman, masya Allah, sumpah luar biasa. Maka bisa kita lihat di negara-negara yang mayoritas bukan Islam, ono masalah sekedik kemawon sampun dulu amargi nopo? Amargi boten gadai iman di dalam. Tidak ada ruang di dalam hatinya meyakini bahwa akan ada kehidupan yang abadi ini kok akhir. Artinya apapun yang dia lakukan wonten ing alam dunya, yang baik pasti pertanggungjawabkan wonten ing alam akhir. Mila boten wonten pilihan lintu. Tidak ada pilihan lagi selain kita niki memperbaiki keimanan kula lan panjenengan. Selain untuk meringankan langkah kaki kita yang dalam melakukan amal kebaikan, juga untuk mengokohkan hati kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi ujian-ujian wonten ing alam. Mila saking niku monggo sareng-sareng niki tinggal kirang langkung 10 hari lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri sebelum benar-benar datang tamu istimewa Allah. Maka mulai saat ini kita berazam, Pak. Pun ngantos kita niki ngapunten sregep pengajian, saged mirengaken, saged memahami, tapi mboten saged mengamalkan. Mula ketika kita mendengar setiap kebaikan, maka azamkan hati. Kita bertekad untuk melakukan apa yang disampaikan.
Supados napa? Supados kita niki ngraosaken manfaatipun, merasakan manfaat saking kedatangan kita. Kalau manusia Pak ada iman di dalam hati, luar biasa. Semakin dia beriman, semakin dia bahagia. Kalau masih sering banyak kegundahan di dalam hati kita, maka ini juga sebagai pertanda buruk kami kulolan panjenengan. Bagaimana keadaan iman kulolan panjenengan sama? Kalau hati kita sering dengki dengan orang lain, kalau hati kita sering marah dengan orang lain, kalau hati kita sering iri dengan keadaan orang lain, maka jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang beriman pasti qanaah, dan orang yang qanaah, kata Imam Syafi'i, kalau idza kunta dza qalbin qulu'in fa anta wa malikud dunya sak. Apabila kulolan panjenengan sami kok nggadahi manah ingkang qanaah, nggih kulolan panjenengan sami iki kalih raja-raja pemimpin-pemimpin dunia niku sami mawon, karena luasnya hati yang kita miliki. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada waktu berbahagia, monggo kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri. Sing gak tahu maca Al-Qur'an, sing Al-Qur'an mau didadekno pajangan top pendirian, monggo mulai sakniki dibuka malih, diwaos malih, sehingga ketika Ramadan itu benar-benar datang, kita insya Allah bisa istiqomah membaca Al-Qur'an. Sing aras-arasen ing dalem nglampahi sholat jamaah 5 waktu, monggo sareng-sareng kita paksakan diri kita untuk melakukan amal ibadah Allah, karena amal ibadah nggih perlu dipaksa wae. Jenengan kok mboten terbiasa tani sakderenge subuh, paksakan diri Anda. Nek saged nyalakan alam, paksakan. Kalau hari ini gagal, paksakan besok. Terus paksakan Pak. Jangan lelah untuk memaksakan diri kita. Jangan pernah letih untuk memaksakan diri kita untuk beribadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itulah ketika paksaan itu datang dan menjadi kebiasaan, maka ini akan menjadi kebutuhan kula panjenengan sami. Nek wis dadi kebutuhan, maka ketika kita tidak melakukan, maka terasa ada yang kurang. Kalau kita membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari, kok di lain kesempatan kita niki wonten uzur, maka ada hati yang ada rasa yang hampa. Dan kalau uzur itu syar'i, insya Allah kita sampun dicatat oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Semakin ukur dengan amal ibadah yang jenengan kok umpama duwe gelas rusak, sampean paringi air sejernih apapun akan tetap kotor. Kalau kita menginginkan hati kita bersih, maka bersihkan hati kita dahulu sebelum Ramadan itu benar-benar datang. Yang insya Allah ketika kita menyiapkan diri dengan maksimal, hati ini bersih, iman ini bersih, maka insya Allah ketika Ramadan benar-benar datang, kita akan bisa memaksimalkan diri, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak keutamaan wonten ing sasi Ramadan. Mungkin nopo ingkang sampun kita sampai akan saged membawa manfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Kirang langkung kula nyuwun agung pangapunten, aku qauli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.